Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kami dari tim produksi ikan air payau Ujung Bate ingin menyampaikan tentang pemeliharaan kakap putih yang kami lakukan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate. Untuk pemeliharaan induk sendiri dimulai dengan cara memelihara calon induk yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate. Jadi calon induk kakap ini kita pelihara di dalam bak dengan ukuran diameternya 10 meter dengan kedalaman air 3 meter. Calon induk ini kita berikan pakan yang berkualitas, yaitu pakan rucah. Persentasi pemberian pakan adalah 3% dari total biomas calon induk yang ada di dalam bak pemeliharaan ini. Frekuensi pemberian pakan sendiri kita berikan setiap hari 2 kali pemberian pakan. Calon induk kakap tadi yang sudah siap kita pelihara di bak dengan diameter 5 meter dengan kedalaman air 2 meter. Lalu untuk persiapan pemijahan kita melakukan pematangan gonad dengan cara memanipulasi lingkungan. Jadi kita flow through, lalu ketinggian air kita atur hanya 80 cm, itu bertujuan untuk merangsang terjadinya matang gonad. Pada saat kita melakukan pematangan gonad, induk yang kita pelihara juga kita berikan ikan rucah. Kita penambahan cumi-cumi supaya protein tinggi dari cumi-cumi dapat membantu mempercepat terjadinya pematangan gonad. Kemudian juga kita berikan vitamin, multivitamin untuk menjaga kesehatan tubuh dari ikan. Nah, ikan kakap akan bertelur pada bulan terang, yaitu pada bulan purnama, dan siklus kedua adalah pada saat bulan gelap. Peneluran terjadi di dalam bak, telur akan mengapung dan dia akan masuk ke dalam pipa yang sudah dikonekkan dengan tempat penampungan telur. Jadi pada malam harinya dia akan masuk ke dalam saringan kolektor telur yang sudah disiapkan. Telur ditampung di dalam saringan kolektor, dan kemudian akan dipanen pada pagi hari. Lalu telur yang sudah ditampung tersebut dimasukkan ke dalam konikel, kita inkubasikan, akan menetas beberapa jam setelah diinkubasikan. D1 yang sudah kita dapatkan dari telur yang menetas tadi, lalu kita masukkan ke dalam ember, lalu kita bawa transfer ke hatchery untuk pemeliharaan selanjutnya. Ya, setelah larva yang ada di tempat inkubasi tadi, lalu kita bawa ke dalam hatchery dan kita tebar di dalam bak pemeliharaan larva kakap putih. Selama pemeliharaan kita hanya memberikan pakan zooplankton, yaitu jenisnya rotifera. Kemudian juga kita menambahkan fitoplankton di dalam bak pemeliharaan. Untuk memenuhi kebutuhan rotifer di dalam bak larva, maka kita harus memanen rotifer setiap pagi hari. Kita tampung di dalam ember, lalu nanti setelah penuh kita akan masukkan ke dalam bak pemeliharaan larva kakap putih. Ya, setelah ikan larva kakap putih dipelihara di dalam hatchery selama 30 hari, akan memindahkan ke dalam unit pendedaran. Nah, di unit pendedaran ini benih ikan kakap putih mulai dipelihara pada ukuran 1 cm hingga 5 cm atau bahkan 10 cm. Di unit pendedaran kita memberikan pakan pelet 3% dari total biomas benih kakap putih yang ada di setiap bak. Pemeliharaan benih kakap putih dilakukan di bak pendedaran dengan ukuran bak 3x3 dan beberapa ada 3x5 meter. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 4 kali sehari dengan dosis 3% dari total biomas. Pemberian pakan dilakukan perlahan-lahan supaya kita bisa memastikan bahwa benih kakap putih tersebut benar-benar memakan pakan tersebut, sehingga tidak ada pakan yang mengendap di dasar